Halo, apa kabar guys? Balik lagi sama aku Audrey, Prinsa, dan juga Citra yang selalu nemenin kalian dimanapun kalian berada. Di vlog kali ini bakalan seru banget, ya kan guys? Bener banget, karena kita mau ngapain nih Odi? Audrey, Prinsa, dan Citra, 3 mahasiswi senior yang cukup terkenal di kampus mereka. Kombinasi dari kepribadian menarik dan kemampuan berbicara membuat mereka dikenal luas di media sosial. Hari ini, mereka akan meliput sebuah toko roti yang sedang viral di jagat maya. Kali ini kita bakalan review toko roti yang lagi rame banget di semua medsos. Dan kebetulan banget dekat sama kampus aku. Aku yakin kalian semua penasaran sama rasanya. Nah, sekarang aku dan teman-teman aku udah sama Alea sebagai owner dari tokonya. Kita bakalan nge-review toko roti Cold. Nih guys yang punya. Hai semuanya. Wih, emang beda ya vibes-nya kalau masuk ke toko roti yang udah terkenal di mana-mana. Bener banget, buat kalian yang penasaran sama rasanya langsung aja datang. Alamat lengkapnya bakalan kita sertakan di deskripsi ya. Toko roti Cloud meledak viral karena cita rasa dan kualitasnya. Banyak orang yang penasaran untuk mencicipi. Sementara di tempat lain, Bayu, Franz, dan Ezra membantu mempromosikan toko tersebut dengan membagikan brosur di taman. Mampir ke kedai roti kami di sebelah sana, Kak. Ayo Kak, mampir Kak di kedai Cobain roti kami di roti-rotinya. sana. Silakan, Kak. Ini brosurnya Kak, ini brosurnya. Ayo Kak, mampir Kak. Silakan mampir ke kedai roti kami di sebelah sana, Kak. Ayo Kak, mampir Kak di kedai Cobain roti kami di roti-rotinya. sana. Silakan, Kak. Ini brosurnya Kak, ini brosurnya. Ayo Kak, mampir Kak. Alea, aku mau dong rotinya yang rasa coklat ya. Oh, boleh. Langsung aja kita cobain. Kira-kira seberapa enak ya sampai laris banget setiap harinya. Tuh lihat deh guys, coklatnya lumer banget kan? Alea, ayo promosiin jualan kamu di sini. Iya, jangan lupa dibeli bisa langsung ke toko aku atau bisa pesen lewat online. Udah tersedia di semua all shop ya. Di balik layar, ada usaha keras dari Alea dan timnya untuk mempertahankan kualitas dan cita rasa. Berkat promosi dan kerjasama dengan para influencer, toko roti ini semakin dikenal luas. Inilah cerminan dari semangat generasi muda yang memanfaatkan teknologi untuk membangun mimpi mereka. Suara pagi yang cerah menandakan dimulainya hari baru. Di pagi hari, Audrey membuka sosial medianya dan mendapati banyak respon positif dari netizen terkait vlog terakhirnya. Namun, alih-alih merasa bahagia, Audrey mulai merasa iri pada kesuksesan Alea. Dalam pikirannya, ia membandingkan dirinya yang merasa tak berbakat dengan Alea yang kini begitu menonjol. Dengan hati yang penuh dengan rasa minder, Audrey mempersiapkan diri untuk pergi ke kampus mengikuti kelas pagi. Setibanya di kampus, suasana ramai menyambut Audrey. Banyak mahasiswa terlihat berkerumun di satu tempat. Penasaran, Audrey mencoba mencari tahu. Itu rame banget, ada apaan sih? Lu pada mau ngapain ke sana? Ada apaan sih emang? Itu loh si Alea. Alea, kenapa dia? Lo nggak tahu, gara-gara vlog kemarin Alea jadi makin terkenal. Semua pada nyamperin dia tuh. Udah yuk kita kesana juga. Enggak, males banget gue. Mendingan lo berdua nemenin gue sarapan di kantin. Gue mau kesana. Udah, lu ditemenin si Citra aja ya. Kok gue, Sa? Kenapa? Lo gak mau? Ya udah, ikut aja sama si Prinsa. Muja-muja si Alea sono. Citra yang merasa tidak enak terpaksa mengikuti Audrey ke kantin. Kenapa sih orang-orang? Pada alay banget. Cuma tukang roti. Udah kayak ketemu artis Hollywood aja. Tahu ya, pada over banget orang-orang. Itu juga tadi mau nyamperin dia kan? Itu kan mau nemenin Prinsa. Sementara itu di tempat lain, Alea terlihat bahagia di tengah kerumunan orang yang terus memujinya. Hari itu berlalu, tetapi perhatian pada Alea tidak berkurang sedikit pun. Bahkan setelah kelas selesai, semakin banyak orang yang mencoba mendekati Alea. Hal ini membuat Audrey merasa semakin terbakar. Hati, Audrey menyesali niat awal yang membuat vlog. Tujuannya bukan untuk mempromosikan toko roti Alea, melainkan meningkatkan followersnya. Namun, apa yang terjadi malah sebaliknya. Semua orang sibuk memuji Alea, sementara Audrey merasa tidak dipedulikan. Pokoknya gue harus ngejatuhin Alea, gimana pun caranya.
Halo? Dengan licik, Audrey mulai mempengaruhi Citra untuk mengikuti rencana jahatnya. Ia juga berhasil membuat Prinsa terlibat. Udah, sekarang lu ikutin rencana gue aja ya. Oke, aman. Gue juga lama-lama kesel sama dia. Dia kayak nggak tahu terima kasih, padahal yang bikin tokonya rame kan kita. Oke, bagus. Tunggu kabar rencana dari gue. Dalam hati Audrey, dendamnya semakin besar. Rencana jahat itu mulai terbentuk, dan ia yakin ini adalah jalan untuk merebut kembali perhatian semua orang. Suara pagi yang cerah menandakan dimulainya hari baru, tetapi bagi Audrey, hari ini adalah kesempatan untuk melancarkan rencana busuknya. Bersama Citra, ia berdiri di luar toko roti Cloud, tempat Alea bekerja keras membangun kesuksesan. Tatapan Audrey penuh dengan rencana jahat, dingin dan juga tajam, seolah tak peduli dengan konsekuensi tindakannya. Pokoknya, kita tunggu di luar sampai ada cowok masuk ke toko dia. Baru kita ngerekamin dia. Aman, gue bakal standby di sini. Kamera juga udah siap. Tak lama kemudian, seorang pria yang telah dibayar oleh Audrey, yaitu Rafa, masuk ke toko. Toko yang biasanya penuh dengan aroma roti hangat itu berubah menjadi panggung kekacauan. Mana yang punya toko? Saya Pak, ada yang bisa saya bantu? Anak saya satu-satunya sekarang kritis di rumah sakit. Habis makan roti basi dari toko ini. Dengan penuh amarah, Rafa melemparkan roti ke meja di depan Alea. Alea hanya bisa menangis, tubuhnya gemetar tak berdaya menghadapi tuduhan tersebut. Kalian mau jadi pembunuh? Apa salah anak saya sampai kalian racunin kayak gini? Maaf Pak, kami akan tanggung jawab dan membiayai seluruh pengobatan anak Bapak. Antarkan saya ke rumah sakit. Apa kata kamu? Ke rumah sakit? Kamu mau bikin anak saya ketemu sama pembunuhnya sebelum mati? Bukan gitu Pak, saya saja yang transfer berapapun yang Bapak butuhkan sebagai ganti rugi dan bentuk permintaan maaf. 30 juta. Besar sekali Pak. Mau kamu bayar sekarang atau mau masalah ini ditindaklanjuti? Jangan Pak, akan saya transfer. Saya minta maaf sekali lagi. Dari luar, Citra yang merekam kejadian itu tampak puas. Kamera terus merekam momen kehancuran Alea, sementara Audrey menatapnya dengan senyum tipis penuh kemenangan. Oke, cukup Cit. Saatnya kita upload di medsos. Pasti bakal trending nih konten kita. Sementara itu, di dalam toko, Alia yang terguncang berbicara dengan sahabatnya, Meisha. Air mata masih membasahi pipinya. Pikiran Alea dipenuhi rasa sakit dan kekecewaan. Toko roti yang dibangunnya dengan penuh cinta kini menjadi sasaran kebencian berkat rencana licik Audrey. Di luar, kemenangan Audrey hanya menambah penderitaan Alea yang tak berdaya menghadapi semua ini. Keesokan harinya, di lorong kelas kampus mereka, suara ricuh dan tatapan sinis dari sekumpulan orang lantas membuat Alea merasa terintimidasi. Ia melanjutkan langkahnya dengan penuh ragu, dan sampailah ia di kelas. Netranya menatap ke arah Audrey yang sedang tersenyum puas. Dengan memberanikan diri, Alea menghampiri Audrey. Ini semua ulahmu kan? Kenapa kamu tega, Di? Apa salah aku sampai kamu sejahat ini? Kamu gak cuma hancurin usaha aku, tapi juga hidup aku. Kamu sadar gak sih? Heh, tukang roti. Lo tuh harusnya berterima kasih ke Audrey karena dia yang bikin usaha lo naik. Gara-gara lo, dia juga jadi kehilangan followersnya. Emang selama ini lo ada ucapan terima kasih ke gue? Gue yang naikin usaha lo. Kalau ada yang salah sama produk lo, itu tanggung jawab gue. Gue cuma ngelakuin apa yang harus gue lakuin. Mau sampai berapa korban baru lo bisa mikir, ha? Orang di sekitar mereka terus merekam sepanjang percakapan. Melihat hal itu, Alea pun pergi berlari meninggalkan kelas. Alea terduduk di taman yang begitu sunyi. Di kepalanya terus terdengar suara-suara netizen di kolom komentar yang mengganggu pikirannya. Selain itu, terus terbayang di pikirannya wajah semua orang di sekitarnya yang menatap Alea dengan penuh tatapan benci yang menyeramkan. Cuma gara-gara viral semua orang beli. Padahal rasanya biasa aja, gak recommended banget. Antri lama-lama dapatnya roti gosong. Niat jualan gak sih? Bangkrutin aja tokonya, ngebahayain orang. Rotinya basi, untung belum makan banyak. Dengan tubuh yang gemetar dan kedua kaki yang tak lagi mampu berdiri tegak,
Ia hanya menangis histeris di balik selimut. Pikirannya kalut, tidak ada lagi tempat bersandar untuknya. Air mata mengalir tanpa henti. Isak tangisnya perlahan mereda digantikan oleh kelelahan yang mengambil alih. Mata tertutup membawa luka itu ke dalam mimpi. Ku punya seorang teman, nakal, manja dan pongah. Oh, selalu cari perhatian. Setiap dia datang dengan banyak gayanya, suasana pasti jadi murah. Kerjanya hanya mengganggu, mengejek dan mengancam, puasa untuk mempermalukan. Dia bernama Bully, oh tak lucu sekali, tak ada yang mau menemani. Jangan suka mengganggu, hei kau Bully, pergi saja dan tak usah kembali. Bully, bully, oh kau bully, 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 oh kau bully. Wahai semua teman-teman, kalau ada si Bully, haruslah berani, jangan takut. Kalau ingin disukai, haruslah baik hati, jangan seperti dia si Bully. Tak pernah ada gunanya jika suka menghina, hanya membuat hatimu susah. Dunia lebih indah tanpa ada si Bully, enyah pergi saja kau Bully. Sing it boys. Wahai semua teman-teman, kalau ada si Bully, haruslah berani, jangan takut. Jangan takut. Kalau ingin disukai, haruslah baik hati, jangan seperti dia si Bully. Just go away. Tak pernah ada gunanya jika suka menghina, hanya membuat hatimu susah. Oh, dunia lebih indah tanpa ada si Bully, enyah pergi saja kau Bully. Dunia lebih indah tanpa ada si Bully, tak ada yang mau menemani. Alea pun pergi berlari ke kantin untuk menitipkan roti-roti miliknya kepada ibu kantin langganannya. Ibu, maaf, saya nitip roti saya selama beberapa hari di sini ya. Kau pikir saya nggak tahu? Jangan ajak saya terlibat dalam kasus yang kamu buat. Dalam percakapan itu, orang-orang yang berada di kantin ikut memojokkan Alea. Orang kayak dia mendingan mati aja, cuma bisa main orang doang. Emang gak tau malu sih beraninya nampakin muka di sini? Roti lu tuh hampir bikin mati orang lain, mending tutup aja tuh roti. Kericuhan semakin tak teratasi. Semua orang melemparkan caci maki kepada Alea. Ia semakin merasa terpojok. Di saat yang bersamaan, ada satu orang yang menolong ia di tengah kericuhan. Udah stop. Apa-apaan sih kalian ini? Kalian tuh cuma kemakan omongan orang lain. Dan penuh Alea lewati dengan rasa takut. Langit mulai berganti warna, kini hitam pekat sama seperti keadaan hatinya. Matanya bengkak, tubuhnya gemetar. Pikirannya terus memutar setiap kegagalan. Kata-kata tajam yang pernah terucap, pertanyaan tentang apa kesalahan yang ia perbuat. Dengan langkah gontai dan tatapan kosong, ia melangkahkan kaki menuju toko roti miliknya. Sesampainya di sana, matanya menatap setiap sudut bangunan tersebut. Ia jadi mengingat kenangan yang selama ini ia buat. Sebelum mengakhiri hidupnya, ia menulis surat wasiat di kertas kecil dengan tangan yang gemetar. Aku udah gak kuat untuk hidup kalau begini. Mobil polisi memenuhi area toko roti itu. Semua orang yang berlalu lalang berhenti untuk menyaksikan apa yang telah terjadi. Kalian bodoh.
Kalau aku ke sana, kalian juga akan terlibat. Mau kalian gali makam sendiri? Kan dia bunuh diri, kita bukan pembunuhnya. Kenapa kita harus mengaku pada polisi? Tetap saja, mereka berdua tidak peduli dengan omongan Audrey. Prinsa dan Citra siap menerima konsekuensinya karena mereka sangat takut. Odi, gue mau jadi manusia sukses, tapi bukan sukses sebagai penjahat. Gue heran di mana hati nurani lu? Gue lebih milih untuk menerima hukuman meskipun harus mendekam di penjara. Emang ini semua salah kita, Cit. Harusnya dari awal kita nolak untuk bantuin Audrey. Gue gak nyangka bakalan sejauh ini, bahkan sampai bikin orang lain kehilangan nyawanya. Tanpa memperdulikan Audrey, Prinsa dan Citra menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan mengakui perbuatannya. Pengakuan mereka pun membuat Audrey tertangkap karena sudah membayar seseorang untuk menjatuhkan usaha milik orang lain yang termasuk dengan tindakan penipuan dan manipulasi. Permisi. Kalian di sini. Saya jaga di pintu belakang. Aduh, polisi. Gue harus kabur sekarang juga. Mau kemana kamu? Mau kabur kemana, Mbak? Pak, bukan saya, Pak. Saya nggak bunuh dia. Dia mati karena bunuh diri, bukan salah saya, Pak. Mbak bisa memberi keterangan di kantor polisi. Bapak-bapak, dengerin penjelasan saya dulu. Diam. Kita polisi, bukan psikolog. Ayo naik. Tolong kamu memberikan keterangan atas kejadian itu, mulai dari awal dengan jujur sesuai kejadian yang sebenarnya. Pak Polisi, pagi tadi Alea baru dimakamkan. Beberapa saat sebelum Alea meninggal, Alea menyampaikan kepada saya jika sesuatu terjadi kepadanya, saya diminta untuk membuka brankas di toko. Setelah pemakaman, saya pun pergi ke toko dan membuka brankas tersebut. Alea menulis selembar surat. Mesya membacakan surat yang ia temukan di dalam brankas yang ada di dalam toko tersebut. Teman-teman, aku hanyalah penjual roti kecil yang bermimpi sederhana. Ingin melihat rotiku dinikmati oleh semua orang di dunia. Mungkin aku naif, mungkin aku bodoh untuk bermimpi setinggi itu. Tapi demi Tuhan, tak pernah sekalipun aku berniat menyakiti siapapun. Setiap hari, aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk kalian. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar bagiku selain melihat senyum kalian saat menikmati roti-roti buatanku. Namun, badai yang datang menghancurkan toko kecilku. Tempatku menghidupkan mimpiku telah merobohkan segalanya. Tiang-tiang penyangga mimpi itu tumbang, dan kini aku tak lagi bisa membuat roti. Tak lagi bisa membuat wajah kalian bahagia. Tak lagi punya alasan untuk bertahan. Toko itu kecil, tapi bagiku, toko itu adalah puncak dari perjuangan kami. Menara yang kami bangun dengan seluruh jiwa dan raga. Saat menara itu runtuh, aku merasa seperti kehilangan hidupku. Kehilangan cinta dan kehilangan pelukan yang hangat. Teman-teman, aku merasa tak ada lagi yang bisa kulakukan. Dunia yang pernah menjadi milikku sudah berhenti berputar. Siapapun kalian yang membaca surat terakhirku ini, aku mohon maaf untuk semua kesalahan yang pernah aku lakukan, baik yang sengaja maupun tak sengaja. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku. Terima kasih telah menikmati roti kecilku. Semoga di kehidupan berikutnya, aku bisa menjalani mimpi tanpa harus merasakan akhir perih seperti ini. Teman-teman, perhatikan apa yang kalian lakukan ya. Pikirkan resiko yang akan kalian dapatkan. Sekecil apapun hal buruk yang kalian lakukan, bisa sangat berdampak loh kepada orang lain. Kita tidak dapat menebak masa depan. Kita juga tidak dapat meramal perasaan orang lain. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kalian ingin diperlakukan ya. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri.
Kamu bilang kamu berubah. Dulu kurus sekarang gajah. Aku bilang semua manusia berubah.